Ya Allah Ustaz, berat Ustaz hidup Ustaz. Ana nyaris nggak sanggup ngadepin hidup Ustaz. Allah mengatakan wa ma rabbuka bizalami lil abid. Tuhan kalian nggak pernah berbuat zolim. Apa ya Allah bohong? Janji Allah itu pasti. Sekarang kau rasakan ujian itu berat. Makanya pahami ayatnya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Allah pakai bahasa manusia loh. Yang mesti dikritisi kemanusiaan kita gitu loh. Jangan-jangan kita cuma ngaku manusia, dia lupa kalau manusia kan ada peruntukan Allah ciptakan dia. Az-Zariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Coba koreksi ibadah Anda gimana sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna bi namshi 'alayha libahsi rizqi minhu litanawwulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian tawakal di dalam ujian dan cobaan hidup di Masjid At-Taqwa Jalan Kalimas Udik 1C nomor 1 Surabaya, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di hari Jumat malam Sabtu 10 Oktober 2025 ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang dijanjikan oleh Allah. Rasul yang menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Karena kata-kata sakinah ini sering diminta, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara mendatangkannya. Hadis ini menjelaskan, sakinah turun di tempat yang Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan. Nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyathumur rahmah, diliputi rahmat, wa hufathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat insyaallah. Taib jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan antunna sekalian jamaah yang Allah muliakan, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena memang orang yang bertakwa inilah orang yang selalu Allah berikan solusi. Masyhurlah ayat yang sering kita hafal dan kita dengar, di mana Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah janji orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhrajan. Sebenarnya bukan cuma makhrajan, karena di Quran ada 3 keutamaan orang yang bertakwa. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Ayat lain mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu furqanan. Ada 3 keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah. Allah pakai bahasa mudhari', wa may yattaqillah. Atau kalau orang Sunda bilang continuous tense, sedang selalu gitulah. Dimanapun kau berada, kau bertakwa kepada Allah. Ya tentu takwa adalah ujung dari ritual ibadah yang kita lakukan. Kalau sudah bicara ibadah yang berujung takwa ini, tentu ilmu yang dikedepankan, bukan taklid, apalagi taklidil a'mah. Karena Nabi pernah bersabda, innallaha yuhibbu ayara asara ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba, melihat bekas ibadah. Ya, Allah sangat suka, innallaha yuhibbu ayara asara ni'matihi ala abdi. Allah paling suka ngelihat bekas ibadah. Karena kalau ibadah memiliki bekas seperti yang dijanjikan, keuntungan buat orang yang beribadah. Allah nggak diuntungkan dengan ritual ibadah kita berhajat dengan ibadah. Makanya syariat memerintahkan kita udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam yang total, jangan kaleng-kaleng gitu loh. Masuk Islam jangan cuma casing doang, kelihatannya aja Islam lagi musiman, yang total. Islam itu adalah sabil, cara, jalan. Islam itu adalah way of life, cara hidupnya manusia. Sehingga kalau manusia pengen dimuliakan dengan Islam itu sendiri, masuk secara total. Bahkan agama kita meyakini bahwa setiap bayi yang lahir ya Islam. Hatta di anak orang kafir. Antum adopsi dari bayi, gede nggak perlu syahadat. Memang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir ya fitrah ya Islam. Karena ritual itu, ayat hadis itu dilanjutkan fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudika, Nasronika, Majusika. Imam mutlak dia Yahudi, Nasrani atau Majusi atau sifat. Dia Muslim cuma punya sifat Yahudi. Apa sifat Yahudi? Ya, maghdub, dimurkai sama Allah. Kenapa? Tahu hukum tidak dipakai. Banyak gak di kita? Banyak. Ya. Masya Allah. Atau Nasrani, beragama tanpa contoh. Ya, dolin, sesat mereka. Orang Nasrani. Beragama tanpa contoh. Di kita banyak ya? Oh banyak. Bahkan gak tanggung-tanggung bikin spanduk lagi. Mengadakan sebuah ritual perbuatan yang Nabi gak contohkan, melobi Tuhan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah berikan berkah. Amin. Amin dari mana? Lawang ritualnya bid'ah kok. Nabinya bilang kullu bid'ah. Khalas, jangan ditawar lagi sudah. Maju ayat Al-Ahzab 36. Wa makan li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakun lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, lakikah dia, perempuankah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan syariat kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh. No complain lah dalam takdir. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Karena enggak ada kezaliman dalam takdir Tuhan gitu loh. Ini mesti dipahami dengan betul. Karena kan kita akan bahas nih tentang masalah tawakal dalam ujian dan cobaan hidup. Ini teori, enggak segampang yang diucapkan. Kayak orang mengucapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Ada yang nyentuk tat, aneh udah sering dengar tuh ayat.
Cuma prakteknya tadi, ya Allah. Ustadz nggak ngalamin sih yang seperti kita alamin, kata si Ustadz. Alhamdulillah. Ya Allah Ustadz, berat Ustadz hidup Ustadz. Ana nyaris nggak sanggup ngadepin hidup Ustadz. Terus antum ngomong begini sama ana mau berkoalisi buat ngegibah Tuhan gitu. Sehingga ketika Allah mengatakan wa ma rabbuka bizalami lil abid, Tuhan kalian enggak pernah berbuat zalim. Subhanallah. Apa ya Allah bohong? Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Sekarang kau rasakan ujian itu berat. Tapi kenyataan Ustaz, makanya pahami ayatnya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Allah pakai bahasa manusia loh. Jangan-jangan Anda bukan manusia. Anda cuma mengaku manusia. Karena manusia pun masuk golongan setan yang Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang kerjaannya bikin was-was dalam dada manusia. Dua golongan nih setan. Setan golongan jin dan golongan manusia. Maka Allah mengatakan Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Allah janji yang mesti dikritisi kemanusiaan kita gitu loh. Jangan-jangan kita cuma ngaku manusia, dia lupa kalau manusia kan ada peruntukan Allah ciptakan dia. Az-Zariyat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Coba koreksi ibadah Anda gimana sama Allah. Anda cuma mengaku manusia. Ibadah Anda tidak maksimal. Bahkan kalau boleh jujur, berapa banyak orang beribadah kepada Allah, Allah yang dia tidak kenal. Jujur saja sudah. Banyak orang Islam yang gak hafal nama Allah, betul? Ajib. Dia meminta ke Tuhan yang dia tidak kenal. Ajib, subhanallah. Sungguh menakjubkan gitulah. Ini bahaya sekali. Allah ciptakan manusia untuk beribadah, tapi ini manusia gak demen ibadah, cuma pengen diakui sebagai manusia. Allahu Akbar. Bahkan Allah mengatakan yang namanya manusia warzaqnahum minat thayyibat. Kalau yang manusia itu kata Allah, kuberikan rezeki dari yang baik-baik. Ini orang menghalalkan yang diharamkan. Allah bilang haram dihalalkan. Allah halalkan malah dia enggak konsumsi. Coba dia mengaku manusia lah, dia bukan manusia. Kalau manusia tahu fitrah dirinya tercipta untuk apa? Ini nih yang mesti dikoreksi. Jadi bukan ayat yang ngalah, kita yang mesti memahami itu gitu loh. Kayak orang berdoa kan Tuhan sudah bilang, ud'uni astajib lakum gitu kan. Berdoa langsung ku jawab, masa Tuhan bohong? Udah sering tat, kalau minta mau udah sering tat. Cuma lempengan Tuhan kagak denger kali tat ya. Enggak keturutan gitu loh. Tat doain dong Ustaz, kata si Ustaz, ya udah berdoa aja langsung. Tuhan bilang ud'uni, berdoa langsung kepadaku kan ku jawab. Kalau doa langsung mau udah sering tat, kali kalau antum yang doain lain cerita tat, lain cerita gimana sih? Tuhan suruh bilang doa langsung ngotot minta, ya sudah namanya orang minta didoain kan kita nggak bisa ngingkar kan? Bas kita doain lah. Antum minta doa apa sih sebenarnya? Bingung tat kebanyakan lah. Pokoknya kebaikan dunia dan akhirat lah Ustaz, ya khair sudah. Karena dia minta doa kebaikan dunia dan akhirat, ya nggak usah pusing-pusing, wes doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa belum habis dibaca masih Ustadz yang minta nyeletuk tat, udah sering itu mah. Ada yang manjuran gak tat? Manjuran, lu kata puyer, subhanallah. Ini doa dari zaman dulu, ini sudah doa mustajab. Apa kita enggak yakin dengan firman Allah bahwa la tabdila li kalimatillah? Jangan rubah kalimat-kalimat Allah. La tabdila li khalqillah, jangan rubah sudah ciptaan Allah. Yang 14 abad yang lalu Nabi Muhammad diutus, syariat maktub sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Wallahi itu ayat ketok palu.
Ayat di akhir hayat Rasul. Allah yang mengatakan al-yawm pada hari ini haji wada. Haji yang pertama dan terakhir Rasul. Akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan bagimu agama. Yang bilang agama ini sempurna Allah. Maka yang saat itu agama sampai kiamat pun agama. Yang saat itu agama sampai Dajjal turun pun agama. Mau berapa kali ganti presiden jangan rubah agama. Kalau kita memang pengen mendapatkan nikmat dalam beragama, atau kalau bahasa Nabi itu dalam Sahih Muslim itu halawatal iman lah. Kau bisa merasakan manisnya iman. Jangan berubah dari agama. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya di Ad-Dawa Dawa, beliau mengatakan inna safina la tajri 'alal yabas. Tidak mungkin lah yang namanya perahu ini bisa sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak betul. Sudah jangan ngayal sebuah kebaikan dengan cara yang salah. Ya. Surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Allah bilang, wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda ma'ruf, petunjuk. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabih. Artinya halal dijelaskan, haram dijelaskan. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra alidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Wallahi ya akhi, bayanatil hukum. Hukum telah dijabarkan. Allah bilang, yusakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Wa yattabi, dia coba-coba. Bukan wattabi, wa yattabi, dia coba-coba ngikutin jalan yang orang beriman enggak lakuin. Udah dibilang ini firman Allah, ini sabda Rasul, ini contoh sahabat. Khalas ya akhi, cukup sudah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, sempurna sudah agama. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah dia coba jalan yang orang beriman enggak lakuin. Allah jawab langsung, nuwallihi ma tawalla. Kami yang bakal palingkan sejauh mungkin, kata Allah. Nuwallihi ma tawalla. Wa nuslih jahannam wa sa'at masirah. Nuslih bahasa Allah, kami yang bakal mempermudah dia untuk masuk neraka. Sehingga akan banyak kemaksiatan yang ringan buat dia. Bahkan aman, tenang, gak ada hukum yang bisa nangkep dia. Labang memang dia yang bikin hukum, kayak pisau dapur tuh hukum, tajam ke bawah muntul ke atas. Gak kena di atas tuh hukum, yang di bawah abis kena hukum. Ini Allah nggak tutup mata dalam permasalahan ini ya, cuma masalah waktu. Nah kita jangan terus merasa kayak orang-orang yang Khawarij berkeluh kesah tentang kondisi Palestina. Jangan-jangan Tuhan nggak ada di Palestina. Karena kalau ada Ustaz, nggak mungkin anak kecil dibantai kayak begini Ustaz. Jangan-jangan Tuhan nggak ada di Indonesia Ustaz. Kenapa? Karena korupsi merajalela Ustaz, nggak bisa dihilangkan. Jangan-jangan Tuhan gak ada, gue cabein nih mulut ntar ya, Tuhan gak ada dari mana? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Keras bahasa Allah di situ. Jangan menganggap Allah diam dengan kezaliman yang terjadi. Anda tidak kenal Allah. Allah Maha Pencemburu. Innama yuakhirukum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kalaupun Allah tunda azab, Allah cuma pengen action ente apa bro gitu loh. Mau diem aja pasrah gitu, kayak kedebong kanyut. Nabi diutus, wallahi allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi diutus mengajarkan semua cara beragama, sampai cara cebok pun diajarin. Apalagi menghadapi masalah yang kecil maupun yang besar.
Cuma permasalahannya kita ini kaleng-kaleng kenal nabinya gitu loh. Enggak ngreget. Cuma ngaku aja, anak cinta Rasul tat, ente cinta gak? Gue cinta juga kata si Ustadz begitu. Apa bukti antum cinta? Si Ustadz nanya. Aneh koleksi kaset tat, cinta Rasul sampai 12. Subhanallah. Cinta Rasul ukurannya koleksi kaset gitu loh. Namun konsekuensi kalau Anda mengaku cinta Rasul, konsekuensinya cuma 4 bro. Ya, buka kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim yang mengatakan, yang pertama, ta'atuhu fima amr, tolong taat dengan yang Nabi perintahkan. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan yang Nabi larang. Kenapa? Perintah larangan Nabi, perintah larangan Allah. Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illah wahyu. Karena Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Orang ummi buta huruf nggak bisa baca bawa Quran yang grammarnya tinggi, nahu sorobnya nggak terkalahkan. Orang geleng pala nggak mungkin tulisan Muhammad ini. Di zaman syair kan, ini kalamullah. Ini betul-betul kalamullah, bukan makhluk. Akidah kita. Kalamullah. Ini ucapan Allah langsung ini. Dikemas dalam bentuk Al-Quran. Konsekuensi yang ketiga, yakni tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun mungkin sifatnya gaib. Gaib yang dimaksud malah ainun ra'at, wala udunun samiat, wala khatar ala kulli qalbin bashar. Gaib itu mata belum ngelihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa ngayal. Keras, itu gaib. Jangan sosokan ngomong yang gaib. Ya, ana punya anak Ustaz, bisa ngelihat yang gaib Ustaz. Ini seperti anak ini nih indigo Ustaz. Ada indera keenamnya gitu loh Ustaz. Dia bisa tahu yang akan datang Ustaz. Menurut Ustaz gimana ini anak? Sakit, berobat gitu loh. Tidak ada yang spesial sudah. Lawang gaib dia tahu berarti marit ini anaknya. Marit suruh berobat, diruqyah paling enggak. Keprak pakai daun bidara ini. Tidak ada yang spesial. Gaib urusan Allah. Dan kalaupun memang kita diberikan apa, kalau level kita maunah. Kalau Nabi kan mukjizat, ya. Kalau ulama karomah. Kalau kita al-maunah. Pertolongan dari Allah dengan cara wasta'inu bisobri wassalah. Mungkin kayak orang tua tahu nih anak kenapa-napa, itu feeling orang tua. Ya, itu bukan jadi dikatakan nih orang punya pengetahuan lah keras. Ya, ini cuma jam terbang. Ada beberapa hal yang kita nggak bisa dibohongin kalau masalah hati sudah. Ya. Konsekuensi yang keempat, la ya'budallahi illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali di atas syariat yang beliau diutus untuk mengajarkannya. Ini 4 konsekuensi cinta Rasul. Nah kalau ini sudah dipegang ngomongnya enak nih. Kita ngomong tawakal. Makanya ulama suka bilang begini, orang kalau mau bicara tawakal ya, dan mempertahankan tawakal dalam ujian dan cobaan hidup. Karena tawakal kan artinya menjadikan Allah sebagai penjamin. Kalau kita sering ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penjamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir, nikmat yang utama, nikmat petunjuk. Ya, kita tertunjuki sama Allah di atas agama yang baik ini wallah. Idza ahabballah ahadan ifaqihu fiddin. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah pandaikan dia dalam hal keagamaan. Nah, ya, nutrisinya ulama tekankan sekali. Kata ulama, untuk bisa menimbulkan ketawakalan dalam hidup, kita mesti ada proses. Proses yang pertama tentu ya ibadah yang betul. Karena tawakal ini datang dengan ketakwaan kita yang benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal itu setelah dia bertakwa kepada Allah. Ya, kayak antum jamaah yang Allah muliakan, lihat proses deh. Tahapan-tahapan manusia yang Allah tuliskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat.
Ada tahapan pertama, Islam, iman, qanit, patuh, sodik, benar. Ya, ini akan datang ujian. Karena bukti cintanya Allah ya dengan ujian. Kita menganggap bahwa kalau Allah cinta sama kita, kita nyaris jarang diuji, justru kebalik. Ya, ketika kita dekat dengan Allah, ujian dimulai. Karena pendamping hidup ini fitnah. Fitnah itu di dalamnya namanya cobaan. Cobaan itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya azab. Kalau orang bagus dalam keagamaan, jazakallah. Orang bagus dalam keagamaan, ya, maka dia diuji. Orang yang enggak bagus dalam keagamaan dia diazab. Jangan beranggapan bahwa kita kalau sudah enggak diuji nih berarti kita orang baik, enggak. Justru innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang ya ibtalahu, Allah turunkan bala ujian. Riwayat lain mengatakan idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta dengan satu kaum, Allah uji manusia. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan Allah berfirman, qayyadtu 'abdi min ibadi bibtilaihi. Cara Allah mengikat tali kasih dengan hambanya Allah uji. Makanya kita enggak boleh berdoa, ya Allah jauhkan hidupku dari ujian, suruh beli kain kafan. Mayit ini. Ya. Lawang memang hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ya. Cuma yang jadi masalah, siapkah kita diuji? Harusnya siap, kita berhusnuzon. Kan sudah dibahas tadi. Ayat di pojokan Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia kenal Allah, ini permasalahan ini banyak di antara kita menyembah Allah, Allah yang kita enggak kenal. Ketika diterjemahkan ada tulisan Allah, alif lam lam ha. Kenapa alif lam lam ha? Enggak semua orang Islam tahu. Ya emang dari sononya, dari sononya gimana? Ibnu Katsir dalam tafsir Bismillah menjelaskan makna Allah. Allah itu ilah wa wala. Seperti sijil, sinju, wajillu. Allah ilah wa wala. Apa ilah? Yang diibadahi dengan benar. Wa wala, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga makna Allah lafzuz zalalah, yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Harusnya kalau sudah bicara ibadah sama Allah enggak ada cukupnya. Pengen terus gitu loh. Ini yang dibilang halawatal iman, manisnya iman. Kalau enggak diingetin orang keenakan zikir, lupa dunia. Sementara Allah berfirman, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya kamu pakai dengan titipan Allah berbentuk nikmat apapun yang kau rasa untuk akhirat. Cuma jangan lupain dunia kan gitu. Karena diingetin, karena orang kalau sudah mencumbu Tuhan lupa sama dunia. Wallahi lupa. Itu sahabat juga merasakan begitu. Hamdulillah tuh. Hamdulillah bilang ke Abu Bakar, kata Hamdulillah sahabat Nabi, ya Abi Bakar, nafaqo Hamdulillah, Hamdulillah ini munafik. Kata Abu Bakar, kenapa ente berasa munafik Hamdulillah? Karena Hamdulillah ini kalau lagi di rumah Allah, di masjid, di majlisnya Rasul, Allah, Hamdulillah sudah enggak ingat sama dunia, lupa punya keluarga. Tapi kalau Hamdulillah pulang ke rumah, Hamdulillah lupa Rasul ngomong apa. Kata si Abu Bakar, wis podo. Ana juga. Ana juga kayak ente kalau gitu. Kalau lagi di majlis Rasul, wallah ana lupa sama dunia. Ana lupa sama dunia. Oh Rasul ngomong tuh nikmatnya Masya Allah. Semua orang ketemu Rasul, ausuni, minta wasiat sama Rasul. Lupa. Kata Abu Bakar udah gini dah. Daripada kita salah paham, alhamdulillah mending pas alu ahlad dzikri tanya sama yang berilmu, datang ke Muhammad, ke Rasul. Ya Rasulullah, Abu Bakar ngewakilin. Nafaqa Abu Bakar wa nafaqa Hamdalah. Abu Bakar sama Hamdalah munafik nih ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Ya kalau lagi di majlis antum, ana lupa semuanya. Pulang ke bed ketemu harim, ketemu anak, Allah lupa ente ngomong apa. Fatabas sama Rasul, Nabi senyum. Kata Nabi, kalau keadaan kalian ente nih di majlis aneh, sama dengan di rumah, mirip tidak ada beda, malaikat turun salaman sama ente.
Dan itu nggak mungkin karena iman ini naik turun. Ya, makanya nanti ada bahasan tentang almar'u ala dini khalil, itu penting banget. Agama orang tergantung agama temannya. Ente di majlis teman ente orang baik semua, pulang ke rumah wallahu alam bishawab. Manusia ini kan nggak berevolusi tapi beradaptasi, betul? Yang mendominasi hidup dia siapa? Itu yang Nabi bilang. Makanya kalau pengen lihat agama kita tahun depan, lihat sohib kita siapa sekarang. Itu ukurannya begitu. Masya Allah. Nah ulama bilang kalau gitu nutrisi. Supaya kita bisa betul-betul bertawakal dalam ujian dan cobaan hidup. Ya, kita mesti memiliki nutrisi. Nutrisi dalam batin kita. Nutrisi yang pertama, nutrisi iman dan amal soleh. Enggak bisa orang bertawakal kalau dia enggak bertakwa. Temen anak tat tawakal tat, sabar banget tat. Kayaknya hidup tuh ringan sama dia tat, tapi enggak demen sholat tat. Ya gimana ente? Ini suka ngebela temen, gimana dia bisa bertawakal tanpa sholat? Ya enggak mungkin lah. Enggak mungkin, ini kebanyakan baca Kopinggo kalau enggak nonton film Shaolin yang begini nih. Di mana pemuka-pemuka agama Buddha juga kayak orang yang sabar-sabar semua, betul? Ya, atau jangan terkecoh dengan Zaiful Hadarah. Tahu Zaiful Hadarah? Zaiful Hadarah itu peradaban palsu. Hari gini orang dibikin peradaban palsu. Dulu dalam kitab Al-Hilyah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid bilang hati-hati dengan Zaiful Hadarah. Ini berapa ratus tahun yang lalu. Satu waktu nanti kamu akan melihat banyak orang membuat sebuah peradaban palsu, yaitu sosial media. Jadi kita nggak perlu lagi nanya sama orang, ya, cukup melihat dunia dari sosmed. Itu Zaiful Hadarah. Anda terkecoh, Anda ngelihat film-film yang dibuat untuk mengelabui benak seseorang, sehingga udah jauh dari Quran dan Sunnah. Hari gini semua begitu. Hari gini semua begitu, wallah. Kita nggak punya nutrisi, Padahal dalam agama kita nutrisi yang pertama yang mesti kita miliki untuk batin kita ini nutrisi iman dan amal soleh. Penting sekali. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97 itu Allah pernah berfirman gini. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajjinahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu ayat terang banget. Allah katakan dengan tegas. Kata Allah, man amila solihan. Siapapun yang beramal soleh. Amal yang betul. Kapan dibilang soleh? Ketika ada firman Allah, ketika ada sabda Rasul. Hadha huwa soleh. Artinya ada rukun dan syaratnya. Tayyib. Min dzakarin au unsa. Allah cuma sebut dua jenis kelamin, dzakar laki, unsa perempuan. Yang remeng nggak disebut. Hari gini bahkan banyak orang meragukan kesesatan LGBT, menjamur LGBT 200% kenaikannya. Bahkan nggak tanggung-tanggung pelari-pelari culture yang jalan 10.000 langkah lari itu bencong terang-terangan sekarang dengan penampilannya. Udah nggak malu lagi itu. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, itu terjadi. Orang sudah nggak malu untuk mempertontonkan kemaksiatan. Lihat terang-terangan, subhanallah. Allahu Akbar. Padahal Allah menciptakan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Tidak cukup laki perempuan saja. Azan. Azan dulu kemana kan? Taib, fadal na'am. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Jemaah Allah muliakan, sedikit kita lanjutkan bahasan kita berkait tentang nutrisi yang mesti kita miliki, suplemen batin ketika kita ingin betul-betul bisa bertawakal kepada Allah. Karena tawakal dimiliki oleh seseorang karena ketakwaan yang dia punyai gitu loh. Yang pertama adalah nutrisi iman dan amal soleh. Berdalilkan surat An-Nahl ayat 97 Allah yang mengatakan, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji dengan janji yang pasti. Karena
Allah menggunakan huruf fa, lam taukid dan nun taukid dalam bahasa falanuhiyannahu. Maka pasti akan kuberikan kehidupan yang baik. Bagaimana dia nggak bisa bertawakal kalau ada janji Allah seperti ini? Wa'dullah haq, janji Allah itu pasti. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Bahkan Allah mengatakan walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami Allah pastikan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik ketimbang kebaikan yang mereka lakukan. Subhanallah. Kita butuh nutrisi iman dan amal soleh untuk bisa dapat balasan seperti yang kita inginkan. Janji Allah sudah insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah berfirman, yang kedua ini berkaitan tentang keridhaan. Nutrisi keridhaan. Kalau Allah sudah ridho, gak ada yang gak mungkin. Makanya nanti berkaitan dengan muamalah. Kita ini orang laki. Mau berapa kali nikah juga, orang tua nomor satu. Lain sama perempuan. Kalau dia sudah nikah, suaminya nomor satu. Kalau laki-laki ingin kerja sukses, baik dia di perusahaan di mana dia kerja, makin baik posisi dan jabatannya, atau usahanya lancar, wallah kita butuh ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua kita. Tolong jaga hubungan kita dengan orang tua. Jaga. Jangan cuma gara-gara perempuan yang kita suka dan kita nikahi, kita lupa ada mata tua yang menanti kedatangan kita. Hati-hati. Ya, sehebat apa itu perempuan sampai melupakan orang tuamu? Sehebat apa pasangan hidupmu sampai lupa kok punya orang tua yang pernah mendoakanmu? Masya Allah. Demi Allah, kalau Allah sudah ridho, karena ridhonya orang tua, gak ada istilah gunung tinggi gak bisa kita daki. Gak ada istilah laut luas kita gak bisa seberangi. Gak ada istilah bumi yang terhampar kita gak bisa pijak. Wallah, kita orang laki, ibu apalagi. Katakan sama orang tua kita, wallah ummi inti ala ro'si. Ibu, kau di atas kepalaku. Saya sering bilang sama orang-orang perempuan, jangan pernah sakiti ibu seorang laki-laki. Gak akan pernah dia bisa mencintai wanita yang tidak akur dengan ibunya. Yang kedua, jangan pernah sakiti anak perempuan seorang laki-laki. Buat kami orang laki, anak perempuan segalanya. Jangan sakiti. Dan yang ketiga, tolong jaga rumah yang kami buatkan. Karena akan timbul empati ketika kau menjaganya. Kalau sudah seperti itu kan ku belah dadaku, ambil cinta sebanyak mungkin dari dadaku. Tapi kalau bucin jadi budak cinta cuma pengen disukai sama mertua nggak akur, sama anak perempuan ribut, rumah berantakan, cinta apa yang dihayalkan? Wallah ridho, kita butuh ridho orang tua. Makanya ridhonya Allah dekat sekali. Ada satu riwayat Imam Muslim mengatakan, "Dzaqa tu'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Dzaqa tu'mul iman. Kata Nabi, orang itu bisa merasakan nikmatnya beriman. Iman tahu? Iman itu ya keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ini kita sholat ini nikmat. Ya Rabb, saking nikmatnya kita intizar, menanti waktu azan. Saya kemarin duduk di majlisnya Syekh Shalih Suhaimi. Dalam majlis itu beliau mengatakan dulu di zaman sahabat, ya di zaman sahabat ini kata Syekh Shalih Suhaimi ini di Madinah. Dulu di zaman sahabat, orang kalau datang ke masjid, ya mendengar hayyalah sholat, dia baru datang, kita menganggap dia nggak sholat. Bukan nggak boleh. Tradisi kami di zaman sahabat dulu, kalau ada orang datang ke masjid, gara-gara mendengar hayyalah sholat, kita menganggap dia nggak sholat. Allahu Akbar. Gimana kalau tuh zaman ditarik Oktober 2025 coba. Di mana orang ini sibuk dengan dunia dan minta dimaklumi Tuhan. Zaman susah, ya Rob, temennya marbot sama takmir. Senengan dikit lupa masjid. Identik bos masbuk. Siapa yang masbuk? Bos. Shh. Allah juga maklum. Allah juga maklum.
Ini bahaya sekali, enggak merasakan manisnya iman. Orang kalau sudah merasakan dhaqa ta'mul iman, man radiya billahi rabban. Rabban bukan ilahan. Rabba ya rubu itu nama Allah yang mencipta dengan proses. Ketika dia ridho dengan Allah Rabban, Allah yang menciptakan dirinya dengan proses. La tabdila li kalimatillah. Wa ma rabbuka bizalami lil abid. Dia pahamin tidak ada keburukan dalam takdir yang dia rasa. Wabil islami dina, dan dia ridho dengan Islam karena memang apa yang Islam gak ajarin. Aneh kalau sampai ada orang Islam murtad tuh aneh. Apa yang dia cari? Lawang zaman dulu aja orang-orang kafir masuk Islam, kata Abdullah bin Abbas, dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Belum ngomong itu. Kayak Mus'ab bin Umair di Madinah ketika dia berdakwah, Sa'ad bin Mu'az ya masuk Islam gara-gara ngelihat Mus'ab bin Umair. Dia mengatakan, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ana enggak pernah ngelihat nih anak muda kayak begini. Ini sih penghuni sorga. Enggak usah ngomong, ana yakin. Dulu tuh begitu orang. Ridho dengan Islam. Apa yang di Islam enggak ada? Alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabi ajarkan semuanya, sampai cara buang hajat diajarkan. Gak boleh ngadep kiblat, gak boleh belakangin kiblat. Allah akmal hadadin. Antum pakai sendal tangan kaki kanan dulu, lepas yang kiri dulu. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Agama mana sampai sedetil itu? Urusan pakai sendal dapat pahala, betul? Kanan dulu, lepas kiri dulu. Tapi jangan iseng ntar pakai copot. Lu ngapain cari pahala? Jangan gitu ya. Agama ya jangan dientengin lagi. Cuma memang kalau antum betul makanya ada pahala ya akhi. Wallah ada pahala. Ini agama Masya Allah. Apa yang gak ada demi Allah. Fibut i'ahadikum sadaqah. Ente datengin hari mente yang halal, sedekah. Sedekah di mata Allah al-hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin. Di mata Allah 700 kali lipat balasannya. Allah. Makanya ini ada Jones anak muda pada gak berani zuat. Ya cemen Masya Allah. Berdosa aja di handphone. Ngapain ente? Ya Allah nunggu Dajjal turun baru zuat ente. Subhanallah. Ana belum punya full Ustaz. Gimana Tat? Loh kok belum punya fulus ngeluh nyari. Bukan dikeluh, bukan diobrolin. Makanya pagi melek gitu loh. Pengen sukses pagi merem gimana? Nabi doain 14 abad yang lalu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ngaku umat Muhammad pagi melek. Penuhi masjid, salat subuh. Jangan olahraganya sampai Masya Allah, sampai keker badan. Ini kelopak mata gak sekilo gak keangkat kalau pagi soal. Sehat apa ente? Gak ada sehat-sehat deh kalau kayak gitu. Gimana mau dapat ridhonya Allah? Akhirnya kelihatannya rejal, keren sama harim feza. Ya. Sama harim takut. Pakai androk ente motif kembang gitu loh. Kajian tauhid takut sama harim, musyrik. Wallahi subhanallah ya. Hati-hati. Wallah kita butuh ridho so. Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho enggak ada yang sulit dalam hidup. Enggak ada. Ya. Nah, kalau perempuan sudah zuat pengen bisnis berhasil online atau apa gitu kan, banyak perempuan bisnis sekarang. Ridho suami. Ridho suami. Gapai kemuliaan. Udah ada ikatan yang baik. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, nutrisi tawakal. Nah ini yang kita maksud. Ya, Allah berfirman di surat At-Talaq ayat 3, maklum ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadar. Karena setiap manusia ini sudah punya mikdar, ukuran. Ya, kita ikuti cara orang sukses boleh, tapi dia bukan kita, kita bukan dia. Jangan orang jual mobil, ente jual mobil juga. Orang jual motor, rumah, ente jual rumah. Khalas ya akhi, dia bukan antum, antum bukan dia. Keberkahannya enggak ikut-ikutan. Tiap orang punya qadar tadi, qad ja'ala likulli syai'in qadran, punya mikdar sendiri ya. Tapi lihat, gimana dia enggak sukses lawang pagi melek. Dapat berkah. Subuh berjamaah di masjid.
Masya Allah. Sama orang tua dapat ridho. Sedekahnya Masya Allah. Ya kalau sampai nggak sukses mah nggak mungkin. Bukan karena pinter, bukan. Nabi yang bilang, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tertolong dapat rezeki karena doa orang lemah yang doain kalian. Bukan karena kalian pinter. Wah anak tajir tat karena anak pinter tat. Anak punya guru SD tahun 80 dulu satirnya orang. Enggak kaya-kaya sampai sekarang gitu loh. Enggak ukuran. Anak ini tajir tat karena workaholic tat. Standar orang 8 jam suku lana 12 jam tat. Tukang kopi 24 jam pinggir jalan. Puluhan tahun enggak tajir-tajir. 24 jam itu cuma 12 jam. Enggak gitu bahasanya. Anak ini pekerja keras tat. Lelah tat. Allah kuli lebih lelah dari ente. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kata Nabi, tertolong ya kalian, dapat rezeki kalian karena doa orang lemah. Yang mesti dipahami apa? Supaya timbul tawakal. Dirwatus sanami al-jihadu fisabilillah, puncaknya agama ini jihad. Ayo, ketahui jihad dalam kacamata agama. Al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad ya dengan harta dan jiwa. Berarti kan harta yang paling utama. Ayo jadi orang kaya gitu loh. Bukan buat sombong, kosdu. Sederhana kata Nabi. Agama ini Masya Allah, kita tahu Nabi kita miskin. Betul? Gadein baju lah, wallah Nabi kita kaya. Ghanimah milik Rasul dan Allah. Kapan Nabi kalah perang? Cuma beliau kosdu. Kosdu itu sederhana. Al-kosdu fil fakri wal ghina. Kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan. Karena dia tahu hidup bukan masalah kaya atau miskin. Bukan gagal atau sukses, bukan sakit atau sembuh. Tapi lebih kepada kalau sukses bisa bersyukur gak? Kalau gagal bisa bersabar gak? Kalau enggak syukur ya sabar. Syakuran au sabiran. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Akhirnya kita lelah kerja kayak kuda, enggak ada hasilnya. Taklukan dunia, dia lupa kemarin sohib kita meninggal orang tajir, mayitnya enggak bawa SHM. Mayitnya enggak bawa BPKB, padahal punya dealer, betul? Subhanallah. Kan pelajaran buat kita. Ya, semua cuma titipan. Ya, yang nitipin bakal manggil, yang nitipin bakal nanya. Allah subhanallah. Ya, taib suruh bertawakal. Nutrisi tawakal yang ditimbulkan dari ketakwaan dia kepada Allah. Kemudian yang keempat, yakni zikrullah. Nutrisi zikrullah kata ulama. Maksudnya apa Ustaz? Tetap menjadi ulil albab. Tetap menjadi ulil albab. Ulil albab ini ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berdiri, duduk, berbaring dia ingat Allah. Selalu mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua dari keutamaan Allah. Dia enggak merasa punyain dunia. Oh dia sadar cuma bayi merah yang menangis kok. Ngangkat gelas aja enggak bisa, apalagi beli gelas, betul? Makan sendiri enggak mampu, apalagi beli makanan. Lama-lama dia punya gelas, punya makanan, bisa makan sendiri. Nanti satu waktu akan hilang lagi kemampuan tersebut. Apa namanya kalau bukan titipan? Titipan Allah. Dan Allah berikan nikmat berbentuk titipan. Namun bakal ditanya, summa latus'aluna yawma idzin la tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an ilmihi an jismihi wa an mali. Min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Nikmat itu bakal panjang urusannya. Enggak geser kaki kita ini di akhirat. Sampai ditanya ilmu kita dipakai buat apa? Badan kita dihabisin sampai tua buat apa? Harta dari mana ke mana dialokasikan panjang. Allah panjang. Demi Allah panjang. Sampai-sampai dalam satu riwayat Nabi bilang orang kaya yang rajin sedekah. Orang kaya rajin sedekah dengan orang miskin yang sabar. Masuk surganya itu duluan miskin yang sabar. Dijelaskan dalam satu riwayat bahwa yang miskin sabar ini masuk surga duluan. Kemudian dia cari nih orang kaya yang rajin sedekah. Karena dia kebagian sedekah si miskin ini. Allah dia puterin itu surga gak ketemu. Gak berasa 40 tahun. Enggak lama tuh yang kaya rajin sedekah masuk surga. Ini bahasa kita biar gampang nangkep, panjang soal bahasanya. Dia tanya sama yang kaya ini, ya Allah Tuhan,
Dari mana kita panjang mata nungguin, bahasa kita biar gampang nangkep ini. Tuhan kan orang baik, sering sedekah, kita aja kebagian melulu. Tuhan ya Allah, kok Tuhan bisa terlambat? Kata ini orang kaya, aduh pertanyaannya banyak. Mana ditanya di pinggir lubang yang bau busuk lagi, neraka. Dari mana dapatnya kemana? Oh panjang urusannya. 40 tahun Anda ditanya di situ tentang masalah harta aneh. Kata si miskin, tapi kan selamat ya, selamat. Baik gue masuk sekarang, alhamdulillah. Nih kayak nanya sama miskin, kok ente bisa duluan? Kata si miskin, gua apa yang ditanya? Gitu. Abis ini silakan, ente pilih yang mana? Mau kayak lama pertanyaan, apa miskin cepet? Ya, sebenarnya hidup cuma itu gitu loh. Karena kan memang nggak lama. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku nih umat yang paling lemah. Sittin wa sab'in. 60, 70. Aqallu zada min zalik. Sedikit yang lebih dari 70. Ya semoga kita lebih semua insya Allah. Tapi kepanjangan juga repot ya. Jangan amin-amin aja. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat karena kisah nyata. Ada orang minta umur panjang. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan ya Allah. Kita tiap dengar dia ngomong gitu kan hati ngenes. Ya Allah ini orang minta umur panjang. Mau doain dah. Ya Allah ini orang minta umur panjang. Kasih 200. 200 dia bilang begitu. Kita bilang abang lu minta umur panjang tadi. Iya cuma 200 katanya. Dia gak tahu panjang berapa yang dia butuhin. Begini Tat, Anda tinggal di komplek. Ada temen Anda 80 Tat. Ya Allah Tat, dituntun sama cucunya. Yang 85 wheelchair didorong Tat. 200 diseret urusannya Tat gak ada katanya. Benernya dia takut umur panjang. Cuma minta umur panjang doang kata. Kaum Ad, kaum Samud ribuan tahun. Tingginya 60 hasta. 60 hasta ya 18 meter kali 3 ya. 18 meter bisa ngukir gunung. Kaum Ad, kaum Samud. Bisa bikin duplikat sorga. Makanya dimusnahin sama Allah. Kebayang tidak? Ini kita yang cuma 160 setengahnya subhanallah. Umur cuma 60, 70. Allah muhasabah dirilah. Apa yang mau kita sombongkan? Dunia ini cuma transit. Bukan tujuan. Sang pencipta dunia mengatakan. Walal akhiratu khairul laka minal wala. Biar bagaimana akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Maka orang bijak mengatakan ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Orang bijak lain mengatakan kalau oleh karena itu mayyazra yahsud. Siapa yang nanem dia bakal manen. Sekarang ente mau manen apa kagak ada yang ditanam. Mana mungkin memanen sesuatu tanpa ada tanaman yang ditanam. Mana mungkin sampai ke sebuah tujuan kalau nggak langkah digerakkan. Manalah mungkin sampan sampai ke pelabuhan kalau dayung tak di kayu. Tak bakal. Ada hukum sebab akibat dalam agama kita. Zikrullah. Supaya kita nggak lupa diri. Supaya kita nggak lupa diri. Sehingga kita akan berkeyakinan kayak orang-orang dulu. Rumah-rumah jid-jid itu kan selalu ada kaligrafi. Hadha min fadli rabbi dulu ya. Ya diingetin kita itu kan bahasa Nabi Sulaiman. Supaya jangan sombong, ini cuma titipan Allah. Di tangan orang tua maslahat harta, di tangan anak rusak. Waktu di tangan orang tua pespa tuh pespa. Ya Allah berangkat pagi pulang sore nyari nafkah buat keluarga tuh abah kita dulu. Sekarang abah kita meninggal tuh pespa dipakai buat mejing sama tuh anak alun-alun betul semua. Zaman abah gitu dulu tanah lega, ntar panen buah. Manfaatnya jelas. Sekarang jatuh ke anaknya dipocel-pocel ke notaris dijualin. Oh sudah beda peruntukannya sudah nggak sama. Wallah sudah nggak sama. Orang tua kita nggak punya titel tapi mayitnya ngasih waris. Anak sekarang titel depan nama belakang nama. Ampe tua bangga nggak bisa ngasih orang tua. Beda kelasnya nggak sama. Wallah tidak sama demi Allah. Makanya Islam tekankan oleh karena itu nutrisi yang kelima yang terakhir. Tolong nutrisi lapang dada. Anda ingin bicara tawakal, berlapang dadalah. Surat Al-An'am ayat 125, surat ke-6 itu. Allah berfirman menjelaskan tentang فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهِ
ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadra dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Na'am. Allah bilang begini, "Famay yuridillah," barang siapa yang menghendaki ayahdiyahu, yakni Allah berikan hidayah kepada dia, yasrah sadrahu lil Islam. Yang Allah kerjain pertama, dilapangkan dadanya nerima syariat. Bicara dia belum bisa ngelakuin, dia istighfar. Cuma dia terima dulu. Ya, ini firman Allah, ini sabda Rasul. Wallah, ini benar cuma ana belum sanggup. Astagfirullahaladzim. Jangan terus bikin solusi. Karena hukum telah baku. Jangan dirubah lagi sudah. Antum belum bisa, antum istighfar. Jangan, iya sih Allah berfirman, Tat. Nabi bersabda, aneh tahu, Tat. Cuma kalau menurut aneh. Ente siapa bro? Kok menurut aneh? Allah berfirman, Nabi bersabda, menurut aneh. Tapi kalau pendapat guru aneh. Kapan mau benernya kita kalau kayak begitu? Makanya ditekankan banget oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setiap muslim ini mesti belajar tentang usulus salasa. Kenali Allah dengan benar, kenali Islam dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar. Supaya punya akar yang kuat, pondasi yang kuat untuk bisa diuji oleh Allah nanti. Tidak ada yang namanya keburukan dalam Quran. Tidak ada keburukan dalam sabda Rasul. Dan tidak ada kesalahan dalam syariat agama. Ini mesti dipahami. Jangan kaleng-kaleng. Ini ngaku hamba Allah bertahun-tahun sholat gak hafal nama Allah. Bertahun-tahun sholat gak ngerti syariat ini Nabi contohkan atau tidak. Bertahun-tahun Islam tapi gak kenal Islam itu apa. Apa itu Islam? Islam itu kan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Dia bisa pas. I-nya Isya, habis I, S-nya subuh. Habis Isya subuh. Habis subuh L-nya lohor. L-A asar, maghrib. Bisa pas loh. Apa benar? Lah, karena kasusnya di lohor. Wallah antum ke Saudi tanya orang Arab. Khalas lohor? Lohor? Dia enggak tahu lohor. Orang Islam Indonesia kalau paling nyingkat paling jago-jago itu. Islamnya apa? Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita enggak paham Islam sampai segitu. Istislamu lahu bitauhid, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Makanya dulu ketika kami di majlis Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali-Habib guru kami rahimahullah, beliau jelaskan tentang makna wahid dengan ahad. Saya masih ingat 2006 waktu itu ya. Ada yang tanya ke beliau, ya Syekh, limadha yuqalu kul huwallahu ahad wa laysa kul huwallahu wahid? Kenapa dibilang ahad bukan wahid gitu ya? Kita buka kamus Arab sama wahid dengan ahad sama, satu artinya. Syekh tabassama Syekh Sumakala, saya senyum sambil mengatakan gini, la syai'un ba'dal ahad. Walakin ba'dal wahid isnain dan seterusnya. Dia bilang, enggak ada lagi setelah yang ahad. Makanya tafsirannya wali wahidin kun wahidan. Untuk ya Allah yang esa-esakan. Ini Allah sudah mengatakan ana ahad. Ya, tapi kalian masih mendua hati. Ayat favorit yang semua orang suka, kul huwallahu ahad, betul? Allahu somad. Allah bilang aku ini tempat bergantung makhluk, tapi tolong esakan dulu aku. Ini banyak orang yang gak mengesahkan Allah tapi minta, ya gak bisa dijawab. Syaratnya ud'uni, ninya mufrad, minta langsung kepadaku, astajib, ku jawab langsung. Anda masih mendua hati. Banyak orang yang takut dengan setan, hormat sama komandan, sama atasan, sama Allah jauh sekali. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Naam. Al-Baqarah 165 itu. Sebagian manusia ada menganggap Tuhan-Tuhan lain selain Allah, mencintai sama dengan mencintai Allah. Orang beriman asyaddu hubban lillah, orang beriman lebih mencintai Allah. Bas. Kita kurang koreksi. Berapa banyak orang Islam takut lewat kuburan? Berapa banyak orang Islam mau tahajud wudhu nyium bawa kembang kabur? Betul? Banyak. Ustaz, Anda boncengin Ustaz. Ada satu kejadian waktu itu ya.
Ana boncengin Ustaz. Lah, Mas antum jalan aja duluan. Ana bilang, udah Ana gampang, Ana pakai motor nanti duluan Ana lah. Insya Allah Allah mudahkan. Lah, pasin Ustaz. Enggak, sudah Ana jalan duluan. Sampai ke lokasi yang sama nih. Ya akhirnya izin Allah Ana nyampe duluan. Enggak lama dia. Loh, udah nyampe Ustaz? Iya. Lewat mana antum? Ana lewat sini. Lewat sini, kan kuburan Ustaz. Terus kenapa? Iya kuburan, gitu loh. Terus ikan kuburan Tat, gitu loh. Loh emang ada apa dengan kuburan? Ana lewat kuburan tadi, Ana tahu itu kuburan. Ana ucapin salam, Assalamualaikum ahlad diyar. Ada dengar nggak ada yang nyaut? Ana jalan terus, Ana bilang. Kalau ada yang nyaut, Ana balik, gitu loh. Sampai sekarang nggak ada yang nyaut. Berarti keras, enggak usah takut. Ini mayit jangan kata nakutin, nyautin salam aja udah nggak bisa. Betul? Masya Allah. Ini bagaimana sih masih takut sama begituan gitu loh. Enggak Tat, Ana udah mau wudu Tat, mau tahajud, nyumbok kembang Tat, wangi. Aneh kabur Tat. Ada setan, ente jangan sok tahu ngomong setan. Dari mana setan wangi? Sok tahu setan tuh bau busuk, kotor, jorok tuh setan. Kalau wangi itu malaikat. Nah kalau nyium wangi kabur yang setan siapa? Enggak, khalas bas. Udah itu aja. Ayo kita tanya jawab karena waktu Isya juga. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Na'am. Bismillah. Ustadz, bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang yang sombong sampai membuat jengkel? Dan orang tua saya menuruti perkataan orang tersebut dan lebih mendengarkan orang tersebut dibandingkan anaknya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang seperti ini, Ustadz? Dan bagaimana sikap atau tindakan yang harus saya ambil untuk nasihati orang tua saya Ustadz? Wallah, ilmiah lah sedikit. Ana nggak tahu nih apa yang membuat kamu jengkel apa. Karena kadang-kadang asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa an takuru syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang begitu ya. Kamu suka sesuatu padahal buruk. Kamu benci padahal baik. Ya hari gini banyak orang-orang yang bijak omongannya pahit. Buat orang yang gak suka dipahitin suka sakit hati. Nah, atau sebaliknya. Hari gini banyak orang yang seneng dibaikin padahal buruk ujungnya. Nah, ini mesti diklarifikasi. Sebenarnya sih enggak. Dalam menilai seseorang itu nilailah karena Allah. Halawatul iman, manisnya iman itu dalam agama, dalam riwayat Imam Muslim itu dikatakan ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Belajar suka kepada seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Nah kalau sudah kamu temukan ini orang memang ngejengkelin dan memang ukurannya Allah nggak suka sama dia, ilmiah. Ngingetin orang tuanya enak mah, bah ini orang nggak baik, Allah nggak suka, dia gini enak. Tapi kalau menurut kita ini yang muskilah, emang orang baik mah, cuma aku nggak suka jangan sama dia, itu koalisi namanya. Ngajak untuk musuhin orang itu enggak boleh. Dulu zaman Nabi itu ada yang datang ke Rasul. Ya Rasulullah, fulan kada wa kada, kada wa kada. La. Fulan kada wa kada, kada wa kada. Rasul, si ini gini. Yang satu lah, gini. Kata Nabi. La tuhaddisu ba'dukum ba'din. Jangan saling menjelekkan di antara kalian. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena anak pengen keluar besok pagi, enggak ada suzon sama kalian. Subhanallah. Nabi paling enggak suka diajak koalisi buat nyakitin orang. Itu kan ente sama dia sama ente. Ente sama dia ke aneh enggak masalah. Jangan ajak koalisi. Ya, karena beda, peruntukannya beda. Ustaz Subhan, antum ini megang motor se-Indonesia kan preman semua Tat. Jangan berteman sama dia Tat, dia gini. Anaknya dulu di gini.
Ya kan dia sama ente sama dia kan aneh puluhan tahun gak ada masalah. Enggak gitu bahasa agama. Kita enggak boleh gampang menjelek-jelekan orang, enggak boleh. Ya, jadi coba diklarifikasi. Kalau ilmiah memang betul nih orang enggak layak dibaikin karena Allah enggak suka sama dia, jelasin. Namanya darul mafasid, mencegah keburukan boleh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikannya boleh. Taib. Ini bawahnya. Seberapa batasan kita bertawakal Ustaz? Dan seberapa batasan kita berikhtiar, berusaha? Karena banyak dari manusia yang mengatakan dirinya bertawakal tapi sering gelisah. Ya tadi tawakalnya tuh menurut dia. Maka dijelaskan di Arad tadi kan, "Wa may yattaqilla yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Baru wa may yatawakkal 'ala Allah. Bagaimana bisa tawakal kalau nggak merasakan solusi? Ya orang punya jam terbang dulu, jatuh bangun, sampai sukses, baru dia bisa bicara tawakal. Ya, dia kan beristi'anah dengan sabar dan sholat. Wa ana sabar Zat, alhamdulillah Zat. Buah sabar ya berhasil. Nggak bisa langsung, ini mau ngomong tawakal, takwa enggak, ya nggak bisa. Kalau boleh dikatakan tawakal itu buah dari ketakwaan seseorang lah gitu bahasanya. Ya, tanaman yang ditanam, buah yang dipetik, itu tawakal. Tidak bisa orang bertawakal kepada Allah kalau dia nggak bertakwa kepada Allah. Maka dibilang wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin dia. Allah yang bakal jamin. Dan dia merasakan jaminan Tuhan. Makanya setiap dia merasakan jawaban Tuhan, dia bilang apa? Alhamdulillahi Rabbil. Dia pakai bahasa alhamdulillahi Rabbil. Rabb itu kan roba ya rubuh. Ada proses yang mencipta dirinya dengan proses. Dan Rabb alam ini. Dia cuma bagian dari alam. Dia yakin gak ada ujian Allah yang mematikan dia, gak ada. Gak ada ujian Allah yang memusnahkan hambanya, gak ada. Tuhan gak pernah berbuat zolim. Dan tidak ada nama Allah az-zolim. Ini karena nama diidentikan dengan perbuatan, betul? Rububiyah dan asma wa sifatnya. Tidak ada asma Allah az-zolim, gak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Az-Zolim. Mana ada Az-Zolim? Kalau ada Az-Zolim nama orang Abdul Zolim gitu ya. Subhanallah. Apa nih? Baik. Bagaimana ketika ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sadar dan yakin bahwa ia akan dibalas akan perbuatannya. Kemudian dia tobat dan kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatan kebiasaan buruknya itu. Apakah dosa yang dahulu dilakukan dengan sengaja itu tetap dibalas oleh Allah? La, insya Allah. Orang yang bertobat itu seperti orang yang nggak berbuat dosa. Ya, ada di zaman Nabi orang tanya ke Rasul, ya Rasulullah saya berbuat maksiat. Bagaimana harusnya ya Rasul? Bertobatlah. Udah ya Rasul. Terus aneh bikin dosa lagi. Gimana Rasul? Bertobatlah. Udah. Cuma bikin lagi. Gimana Rasul? Bertobatlah. Jadi gak enak nih orang. Sampai kapan Allah terima tobat saya Rasulullah? Sampai kamu malu minta ampun sama Allah. Jadi kalau kita berpaling, Allah berpaling dari kita. Ya ibadi. Lau ataitani bikurabil ardi khataya. Summa laqitani la tusriku bisyai. La ataituka magfiratan mislah. Duhai hambaku kata Allah. Kalau kau seret dosamu seluas langit dan bumi, kau berjumpa denganku mohon ampun tanpa ada kesyirikan. Kudatangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Allahu Akbar. Makanya mindset kita kalau ada orang berdosa gimana dia bertobat gitu loh. Jangan kesana surga punya kita udah gak bakal deh matiin aja. Jangan begitu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Gampang maafin orang. Mintakan ampun ke Allah buat dia. Sunnah kan? Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan seterusnya. Kita mintakan ampun buat orang lain ya. Jadi jangan jadi orang yang merasa diri kita seperti Tuhan yang bebas untuk menghukum orang lain. Enggak boleh seperti itu ya. Tayyib, Masya Allah. Ustaz, jika saya
Jika saya punya teman hiperaktif, saya sudah sabar tapi digangguin terus nih anak-anak kali yang nanya nih. Ya gimana jawabannya apa? Ustadz, jika saya punya teman hiperaktif, saya digangguin terus, saya sudah sabar Ustadz. Nah, gimana Ustadz? Ya pindah, jangan di situ gitu loh. Udah tahu nih orang ganggu kita di situ, kita anteng di situ, ya hijrah, pindah. Mungkin kalau kita orang-orang tua nih kayak kita tinggal di sebuah tempat dihaza gitu, betul-betul sama tangga, betul? Ya ente yang salah. Nabi sudah bilang aljar qobladar. Cara beli rumah itu lihat tetangga baru beli rumah. Rasul tuh yang ngajarin. Oh kalau antum di Madinah, maka tuh kapling lagi banyak nih. Aljar qobladar gede banget tuh. Lihat tetangga sebelum beli rumah. Ini kita enggak, kita cari yang rohis. Ya tetangga siapa ke setan juga nggak apa-apa gitu loh. Layak dahul jannah man layak menjaroh bawa ikohu. Nabi bilang enggak masuk surga orang yang enggak membuat tenang tetangganya. Nah tetangga kita siapa? Gue ganggu terus tat. Waduh bukan ganggu lagi, ngegado nih tetangga betul-betul tat. Hijrah ya. Hijrah, pindah dari situ. Bumi Allah luas. Alam takun ardulai wasiyah fatuhajiru fiha. Nam. Taib, alhamdulillah ya, semoga Allah berikan yang terbaik buat kita semua insyaallah ya. Besok kita ada kegiatan dengan ibu-ibu ya, acara kegiatan parenting legacy, mudah-mudahan dimudahkan insyaallah ya. Nah buat jamaah yang hadir ya Allah, Anda minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan mudah-mudahan Allah jadikan selalu yang terbaik buat kita semua dengan menuntut ilmu. Ayo bismillah, jangan lelah dalam menuntut ilmu. Allah mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? La. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang tahu ini cuma ulul albab. Bismillah ya. Semoga Allah berikan berkah juga buat Masjid At-Taqwa kita insyaallah ya. Dan doakan juga negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya ya. Siapapun pemimpinnya doakan semoga diberikan hidayah insyaallah ya. Itu aja yang bisa disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.